Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersoal kepada beliau, kita diberikan syafaat olehnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal. Ini perlu tilawah lagi Ustaz? Ada yang tasmi? Kita sama-sama aja yuk baca Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan membaca tasmi Al-Quran surah Al-Fatihah bersama-sama ya Ustaz? Ya. Semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk saja langsung ke materi Ustaz. Ya. Materi mengenai fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hartono MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala keberkahan, limpahan rahmatnya ya. Pada hari ini Allah mempertemukan kita di ruangan Zoom ya. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita di sini menambah keberkahan dan insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan kita kenikmatan yang sangat-sangat melimpah ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita itu tidak sanggup untuk menghitungnya ya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kita nikmat nafas ya. Mulai dari kita bangun tidur ya, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyat ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kita berdoa kepada Allah ya. Allah telah memberikan kita nikmat. Kita diberikan kesempatan untuk bangun ya. Bangun tidur ya. Padahal banyak orang yang tidur kemudian tidak diberikan kesempatan oleh Allah bangun ya. Namun alhamdulillah kita diberikan ya, kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar kembali, dan itu gratis. Seandainya Allah minta bayaran terhadap udara yang kita hirup, mungkin ya kita tidak sanggup untuk membayarnya. Kita bayangkan satu botol oksigen yang dipakai oleh atlet untuk olahraga ya.
itu ya, misalnya harganya 10.000 ya. Nah, satu botol itu hanya tahan misalnya 2 jam ya. 2 jam kalau disedot terus 2 jam gitu habis. Nah, sedangkan Allah memberikan waktu kita ini 24 jam. Nah, gitu kan. Kalau 2 jam 10.000, kalau 24 jam, nah, untuk hitung ya, berapa itu ya. 10.000 2 jam ya. Kita 24 jam berarti berapa? 102 100 ya 120.000 misalnya, taruh seperti itu. Nah, berapa dikali sebulan ya, berapa dikali setahun dan seterusnya ya. Nah, tentu tidak bisa kita hitung ya, karena begitu banyaknya ya, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Nah, oleh karenanya anak Ustadz, mari kita syukuri agar Allah tambah kenikmatan itu ya. Nah, kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang ya, Al-Quran menjadi wirid harian kita ya. Al-Quran menjadi wirid harian kita. Saya tampilkan slide dulu. Udah nampak ya? Nampak slide-nya? Nampak Ustaz. Ya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya lancar ya. Anak Ustaz ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita itu butuh energi dalam kehidupan kita ya. Yang belajar sains kan tahu ya, kalau kita ini tubuh kita ini kalau kekurangan energi maka kita akan lemah ya. Motor kalau kekurangan energi motor itu apa? Ya diambil dari bahan bakar, misalnya bensin. Kalau motor nggak ada bensin nggak bisa jalan ya. Begitu juga kita manusia itu butuh makanan ya. Ada 3 aspek dalam tubuh kita ini. Aspek fikriyah, ini pemikiran kita yang ada di otak nih. Kemudian ruhiyah ya yang kita simbolkan yang ada di hati kita, ruhiyah ya. Kemudian jasadiah, tubuh kita ya, jasad ya. Fikriyah atau akal, kemudian ruhiyah ya. Ruhiyah itu di jiwa kita ya. Kemudian jasadiah ya, jasad kita. Semuanya membutuhkan makanan. Bisa dibayangkan ketika salah satunya kekurangan maka kita akan lemah. Fikriyah kalau kurang makanan ya dia bisa nggak pinter ya, bisa tell me, apalagi nggak connect ya, dan seterusnya. Ruhiyah juga begitu ya. Ya, antum merasa sesak hidupnya ya, banyak masalah, banyak beban ya, urusan kita sering macet ya, sering nggak lancar ya, pokoknya bisa stres gitu. Sampai lagi jasad kalau kurang makanan dia akan lemah, kalau kurang diolah dia juga sehat, akhirnya sakit. Nah semuanya sakit, maka semuanya harus diberikan makanan. Nah, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran yang menjadi wirid harian kita? Ya, wirid itu kan yang kita ulang-ulang, yang kita baca, yang kita latih dalam setiap hari ya. Dalam rangka apa? Agar ya
memberikan gizi yang cukup terhadap ruhiyah kita dan bahkan seluruh diri kita. Nah, ini renungan awal terhadap Al-Quran. Coba. Pertama, apakah kita sepenuhnya telah mengimani Al-Quran dan membenarkannya, atau kita masih mempunyai keraguan terhadapnya? Ya, mudah-mudahan anak ustaz yang di sini nggak ragu lagi. Kenapa? Al-Quran ini hudan. Ya, sudah banyak yang meneliti tentang kebenaran Al-Quran itu. Ya. Nah, ya. Sudah banyak yang meneliti tentang kebenaran Al-Quran. Misalnya berputarnya langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam misalnya. Atau misalnya ada fakta ya bahwa ternyata di dalam lautan itu ada sungai. Di dalam lautan itu ada sungai ya. Dia ada aliran sendiri sungainya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada dinyatakan seperti ini ya. Ada laut yang punya kadar air yang berbeda, padahal airnya itu bertemu tapi tidak mau bercampur. Nah, ini juga ada ya. Dan gambaran-gambaran kehidupan kita semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semacam kamus ya. Kalau kita punya permasalahan ya, karena anak ustaz ini punya permasalahan apa, coba lihat kamus. Insya Allah ada jawabannya ya. Mau apa? Sekolah supaya dapat prestasi yang bagus, kita buka kamusnya apa ya? Nah, gitu. Orang tua kita ingin rezekinya lancar, buka kamus ternyata ada. Jadi semuanya ada, jadi nggak ragu lagi kita. Ya. Nah, berapa halaman mushaf Al-Quran yang kita baca setiap hari? Ya, jadi anak-anak ustadz, ya, anak-anak ustadz yang sudah dekat dengan Al-Quran, banyak hafalannya, ini pasti tahu ya bahwa siapa yang mendawamkan Al-Quran dalam kehidupannya, insya Allah Al-Quran itu kelak akan menjadi teman kita. Wah, menjadi teman dimanapun kita berada. Bahkan di dunia sudah jadi teman. Dia kan tak perlu. Ya, nanti kita meninggal ada yang menemani. Ya, dan bahkan kita masuk surga itu ada temennya ya. Kalau menurut Syekh Ali Jabir yang sudah wafat, beliau ya mengungkapkan bahwa ya Al-Quran itu menjadi teman setiap saat dalam kehidupan kita ya. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka level kita di sisi Allah semakin naik. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita semakin ya. Dari berapa lembar itu berapa ayat yang telah kita tahu dan pahami maknanya. Ya. Kalau kita sholat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dari bismillah, mulai dari alhamdulillah, kita tahu itu artinya, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Jadi kita tahu bahwasanya Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, jadi bukan kepada yang lain. Jadi tahu maknanya, kita akan lebih terasa gitu ya. Dari berapa lembar itu berapa ayat yang telah kita tahu dan pahami maknanya. Dari berapa ayat itu berapa yang telah kita amalkan. Nah ya, dari berapa yang telah kita amalkan, berapa yang telah kita dakwahkan. Maksudnya amalkan minimal untuk diri kita sendiri ya. Waratilil Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Membaca Al-Quran dengan tartil misalnya ya. Kita berupaya untuk membaca Al-Quran itu dengan baik. Nah, gitu. Ini mengamalkan ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala,
ya. Jadi Al-Quran itu kalau ibarat rambu-rambu, ya, ada rambu kapan berhenti, ada rambu kapan berjalan, ya, kapan belok kanan, belok kiri, ya. Nah, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu semacam petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mengakui kita bertakwa kepada Allah, maka harus mau baik kanan Ustaz. Udah, deh. Ya. Nah, Ustaz, ya. Ya. Ada orang-orang yang imani, ya, membaca, tidak mau memahami maknanya. Karenanya mari kita memahami bisa berinteraksi dengan Al-Quran menjadi wirid harian kita. Apa mudah? Ya, baik anak-anak Ustaz, tolong di Tidur. audionya, ya. Audionya mati hidup. Tidak boleh. Mbak. Tolong di Ya, dimutkan. Apa nih ya bunda? Suaranya masih ada yang dengar. Apa nih bunda? Ayo aja. Baik anak-anak Ustadz, ya, suaranya masih ini, ya, terbuka, tolong disilang dulu, dimutkan. Apa tuh mah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Jadi di antara yang sikap kita, adab-adab kita, atau mendengarkan Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran, kita mendengarkan, menyimak, ya, dapatkan rahmat. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Bentuk-bentuk interaksi dengan Al-Quran. Berikutnya apa? Kita tilawah, ya. Kita tilawah. Tilawah artinya ada bahwasanya kita senantiasa membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang bagus, ya. Tartil, ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu berarti kita perlu belajar ilmu tajwidnya, cara membacanya, ya, panjang pendeknya, ya. Dan kita mesti termotivasi, ya. Termotivasi meskipun kita mungkin belum bagus bacaannya, namun kita berupaya agar senantiasa mampu untuk membaca. Nah, ini, ya, Rasulullah SAW, ya,
mengumpamakan. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran ini ya, ada seperti ibarat buah ya, dari ibaratkan buah. Jadi kalau orang yang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah ya. Baunya sedap, rasanya pun enak. Jadi ada buah yang aromanya itu harum gitu ya. Terus rasanya juga enak gitu ya. Buah apa nih ya? Buah durian kali ya, kayak buah durian ya. Tapi ada yang suka nggak? Ada yang nggak suka durian ya. Tapi yang jelas baunya itu sangat-sangat mengundang. Nah, ada aroma yang sedap gitu. Namun rasanya dan rasanya pun enak. Nah, ini orang mukmin yang baca Al-Quran. Kita yang mengaku beriman baca Al-Quran ini subhanallah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ya, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dia beriman ya, mengaku beriman tapi belum membaca Al-Quran ya. Seperti buah yang ini buah tamar apa kurma ya. Dia tidak beraroma tapi rasanya enak. Jadi nggak ada aroma tapi rasanya enak. Ada lagi orang munafik ya, yang membaca Al-Quran ya. Orang munafik itu orang yang bermuka banyak ya. Dengan kita oke, dengan yang lain enggak atau sebaliknya gitu ya. Bisa menutup-nutupi. Ibarat tumbuhan ya. Tumbuhan apa ini? Dia baunya sedap tetapi rasanya pahit. Ya. Ada buah yang baunya sedap tetapi rasanya pahit. Wah, ini bisa beracun ya. Nah, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ya, ini yang seperti di buah apa nih? Hangzolah ya. Tiada bau, rasanya pun pahit. Tidak beraroma, rasanya pahit. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama lah ya. Harum baunya, kemudian rasanya pun luar biasa. Ya. Anak-anak Ustadz, siswa, siswi SMP dan SMA ya, yang senantiasa mencintai agamanya, mencintai Al-Quran, mencintai ayah bundanya ya. Berikutnya yang mesti kita lakukan adalah menghafalkannya. Ya. Ada tilawah, jadi ada tasmi ya, ada tilawah, ada tahfiz ya, menghafalkan ya, menghafalkan Al-Quran ya. Mungkin kita pernah mendengar ya, pernah membaca bahwa suatu saat ya, Al-Quran ini akan diangkat dari muka bumi. Jadi kita tidak bisa menemukan tulisan-tulisan. Jadi Al-Quran itu nggak ada lagi bacaannya misalnya. Ya. Kita tengok di HP nggak ada juga. Tengok di mana tidak ada. Ya, bacaan Al-Quran diangkat dari muka bumi. Sehingga apa? Maka ketika kita tidak ada hafalan atau tidak ada ayat yang kita baca dan kita hafal ya, dalam ingatan kita, tentu kita tidak bisa mengeluarkan kembali, tidak bisa melafalkan kembali. Namun subhanallah bagi kita, bagi anak-anak Ustaz yang ada hafalan ya, hafal juz 30, juz 29, 28 dan bahkan ada yang sudah 30 juz, subhanallah, maka itu yang akan menjadi syafaat bagi dia, pelindung bagi dia ya. Nah, berikutnya tadabur ya. Setelah tahfiz tadi tadabur ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin akfaluha ya. Jadi bagaimana kita bisa menghayati makna-makna dari setiap ayat yang kita baca. Dan bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar kita ada meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah
kalamullah, perkataan-perkataan Allah yang harus kita baca, harus kita dengar, harus kita ikuti, ya. Nah ini, ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang berbicara dengan yang menjadikan diri kita, yang memberikan rezeki kepada kita, ya. Nah berikutnya apa? Pengamalan dan dakwah, ya. Kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, ya. Ayat-ayat yang kita baca ada peringatan, ada anjuran, ada kita harus berbuat baik kepada orang tua misalnya, harus berbuat baik kepada teman saudara, ya misalnya wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, misalnya gitu, ya. Janganlah kalian bercerai-berai, berpegang teguhlah kepada Allah, tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai misalnya. Nah ini harus kita laksanakan, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus, misalnya. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang rapi dan teratur, ka'annahum bunyanun marsus, misalnya. Dalam barisan yang rapi dan tersusun kokoh. Berapaan? Halo, Cas. Ya baiklah. Dan kemudian kita berupaya agar Iya, juga. banyak orang yang tertarik untuk belajar. Maka ini akan menjadi pahala bagi kita mengajarkan, ya. Mengajarkan. Meskipun hanya sekedar satu huruf misalnya. Nah, kita juga mesti memahami nih, ya, karakteristik Al-Quran itu apa, ya? Al-Quran itu apa gitu, ya, sifat-sifatnya. Al-Quran adalah kitab ilahi. Jadi Al-Quran ini kita meyakini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan kehidupan kita, ya. Hudan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu manusia, ya, kita itu sudah dikasih petunjuk, ya. Jadi kalau kita beli motor, beli handphone misalnya, antum beli handphone, ya, biasanya ada buku petunjuknya, manual handbook. Dalam manual handbook, dalam manual handbook itu biasanya itu ada diberikan penjelasan, ya. Penjelasan kapan saatnya diganti, berapa kapasitasnya, dan seterusnya. Ada semuanya di situ. Nah, buku itulah yang kita gunakan untuk memelihara. Jadi semuanya sudah ada. Kitab suci yang menjadi mukjizat, kitab suci yang memudahkan pemahamannya. Jadi kita tidak boleh merasa sulit, ya. Kita tidak boleh merasa sulit dengan Al-Quran. Kitab suci yang komprehensif, menyeluruh. Jadi tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sudah ada di situ dan sesuai dengan zaman. Nah, ya, semuanya sesuai dengan zamannya. Ya. Fungsi Al-Quran bagi manusia untuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai penjelas, ya, sebagai obat. Ini Ustadz anjurkan anak Ustadz
mencatat ini ya. Artinya apa yang akan kita wiridkan, anak Ustadz, karena Al-Quran ini harus kita wiridkan dalam keseharian kita ya. Juga sebagai zikir dari ayat-ayat zikir yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Jadi kita harus mengenal, jangan sampai kita tidak mengenal. Di Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Kemudian dia juga ada penjelasan, dan juga sebagai syifa ya. Nurul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, tunjuk bagi manusia, wa bayyinatun minal huda wal furqan. Jadi yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Oh, ini benar, ini enggak benar, ini yang salah, ini yang betul gitu ya. Kemudian sebagai rahmah ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasar. Jadi Al-Quran itu sebagai obat penyembuh, sebagai rahmat ya. Nah, ini mesti kita pahami. Dan bahkan ya, ketika kondisi hari ini nih ya, zaman corona nih ya, COVID nih. Nah, ada seorang ustadz ya, sudah menemukan sebuah metode namanya Ustadz Nasrullah ya. Dia mengarang buku Magnet Rezeki. Beliau punya metode menyembuhkan, dia punya antivirus juga, antivirus corona ya, dengan metode garpu tanah. Dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran. Di ayat-ayat Al-Quran dibacakan ya, seperti kita meru'yah. Dibacakan di media air, kemudian air itu diminum dan ayat-ayatnya menjadi wirid harian, dibaca setiap saat. Ini ternyata bisa memberikan kesembuhan. Dia anak Ustaz, seorang dokter di Jepang, Dr. Masaru Emoto namanya, menemukan bahwa air itu kalau dibacakan hal-hal yang baik ya, dan bahkan hanya sekedar ditempel tapi tulisan-tulisannya, kata-katanya baik, maka akan membentuk kristal yang bagus. Namun sebaliknya, jika ditempel dengan kata-kata yang enggak bagus, misalnya kamu jelek, kamu bodoh, misalnya aku benci kamu, misalnya, dan perkataan-perkataan yang jelek yang lainnya, maka itu akan membuat kristal airnya jadi seperti bubur gitu, nggak teratur ya. Tidak teratur, artinya bentuk kristalnya itu jelek gitu. Nah, ini ternyata pengaruhnya. Nah, maka ketika kita meyakini Al-Quran ini bisa menjadi tunjuk, menjadi obat, menjadi penawar gitu ya. Nah, ini memang benar, meskipun mungkin kita nggak tahu artinya ya, tapi kita baca, kita tilawahkan, kita zikirkan menjadi wirid harian kita, itu menjadi energi bagi kita, insya Allah. Nah, ya, nah ini buat anak-anak ustadz ya, sebagai pelajar, sebagai orang yang akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari ustadz dan ustadzahnya, menjadi pejuang ya. Ini menjadi bekal nih, bekal ruhiyah, bekal pemahaman dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya. Nah, dan Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita bisa mengefektifkan ya fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita, bagi diri kita. Nah, ini ya poin-poinnya. Mari mentarbiah diri dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Al-Qur'an itu jadi alat buat kita. Mari kita jadikan teman lah gitu ya. Jadi kalau anak-anak Ustadz berinteraksi dengan handphone, Ustadz sarankan masukkan konten-konten Al-Qur'annya di dalam handphone ya. Kalau perlu ya kasih nada deringnya Al-Qur'an misalnya gitu ya.
Nah kalau musik TikTok aja mungkin kita install ya, atau kita sering buat TikTok gitu ya. Nah mungkin Al-Quran juga bisa dimasukkan di video TikTok gitu ya. Misalnya satu ayat, dalam satu ayat ya, nggak sampai 1 menit gitu misalnya. Nah itu akan membuat anak-anak juga bisa berdakwah dengan orang. Dan juga untuk diri kita sendiri bisa mengingatkan ya. Membentuk menghadiri majelis-majelis Al-Quran, senantiasa bersama Ahlul Quran. Jadi berkawanlah dengan teman-teman yang dia dekat dengan Al-Quran ya. Kalau antum dekat dengan anak-anak yang main PlayStation ya akan ketularan ya. Dengan Mobile Legend gitu juga ya, dengan dengan berbagai aktivitas, pokoknya kawan kita itu menentukan diri kita. Nah ini ya. Jadi kalau mau masuk surga, berteman dengan kawan-kawan yang kehidupannya menunjukkan kehidupan orang-orang yang akan masuk surga. Wah luar biasa. Dia teratur, baik akhlaknya, rajin ibadahnya gitu. Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi jangan kita mengatakan Al-Quran itu sulit ya. Sulit, tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita hafal ya. Nah semakin kita mengatakan demikian ya kita akan akhirnya seperti itu ya. Baik, ini anak Ustaz mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita agar Al-Quran itu bisa menjadi wirid dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan ya, kita akan menjadi sahabat dari sahabat Al-Quran ya. Nah kemudian karena Al-Quran itu adalah bisa menjadi semacam suplemen dalam kehidupan kita ya. Coba bayangkan kalau kita kurang gizi, kurang makanan, maka kita akan lemas. Begitu juga ternyata makanan ruhiyah kita ini ya seperti zikir ya, tilawah Al-Quran, mengingat asma Allah, semuanya itu menjadi energi buat kita ya. Saya yakin ini ya, ketika antum belajar kemudian sulit, coba baca Al-Quran dulu ya. Insya Allah Allah mudahkan. Makanya kenapa Ustaz dan Ustazah di sekolah sebelum kita belajar itu pertama mengawali dengan doa dan membaca Al-Quran. Itu karena sesungguhnya supaya otak kita ini dimudahkan dalam menerima pelajaran dan menerima ilmu. Karena yang memberikan ilmu itu Allah. Jadi ibarat wadah, kalau wadah itu bersih maka dia akan bening ya, maka cahaya itu akan bisa masuk. Tapi kalau wadahnya itu buram, kalau hati kita gelap, maka sulit cahaya masuk ke dalam tubuh kita. Baik anak Ustaz, itu sebagai motivasi pagi kita pada pagi hari ini, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita ya. Kemudian kita membiasakan zikir setiap hari, baik pagi maupun sore hari, sebagai energi bagi kita, sebagaimana kita butuh makanan ya. Kita aja makanan 3 kali sehari ya, dan bahkan ada lebih ya. Masa untuk makanan yang lain kita pelit gitu ya. Nah ini perlu kita perhatikan juga, fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Andreas hadir? Ada Andreas, ada Aqila, ada Syifa, Syafira, Naswa, Revan, Awira, Aflah, Ashkar, Azam, Keisha, Atifah, ada Torik. Ada, silakan. Nah, Ustaz. Ya, ada, silakan. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Ustaz tambahkan sedikit ya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki ya. Baik, Anda Ustaz, ini ibarat baterai HP ya. Baterai HP itu kalau lowbat kita tahu ya. Saatnya lowbat karena ada tandanya. Ada merah, ada dan bahkan berbunyi, ada sinyalnya ya. Tapi terkadang kalau diri kita nggak tahu ya kapan saatnya baterainya lowbat gitu ya. Nah, jika HP kita baterainya lowbat, maka kita akan buru-buru mengecas HP kita karena butuh HP tersebut. Maka begitu juga dengan ruhiyah kita butuh pengecasnya. Mari kita ngaji ya, baca Quran ya, saum, tahajud, dan kembali ke terminal ruhiyah agar iman kita menjadi penuh sehingga Allah memudahkan urusan kita. Nah, ini berikutnya adalah setiap diri kita punya potensi, ada fikriyah, ada jasadiyah, ada ruhiyah tadi. Ini semuanya harus dikasih makanan agar apa? Kehidupan kita itu menjadi seimbang ya. Nah, yang berikutnya ya, sebagai penutup kenapa kita mesti ya berzikir, tilawah ya, beristighfar, mendawamkan istighfar. Ini dalam Al-Quran surat Nuh ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfar kepada Rob kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Misalnya Dia akan menurunkan kepada kalian. Nah, ini Ustaz udah tandai warna merah ini. Nah, jadi ketika kita beristighfar kepada Allah, apa nih? Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit. Artinya adalah Allah memberikan rahmat yang besar, ya, yang luar biasa. Ya. Kemudian apa? Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Jadi kita akan ditambahkan harta oleh Allah, ya, ditambahkan kekayaan, ya. Kemudian apa? Allah akan memberikan kebun-kebun, dikasih kebun, dikasih fasilitas oleh Allah berupa kemudahan-kemudahan mendapatkan kehidupan duniawi. Selain itu apa?
ya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, ini sebagai motivasi kita agar kita mendawamkan zikir ya, mendawamkan zikir dan jadi zikir kita bukan TikTok ya, bukan apa lagi, bukan musik ya. Tidur ada headset dengar musik ya, sampai ada ini ya, ada sinetron di ceritanya itu ibunya sakit ya, ibunya sakit. Nah ternyata ada ide dari anaknya, gimana kalau kita coba TikTok. Nah jadi ngajak ayahnya untuk nyanyi TikTok, joget TikTok. Ternyata setelah itu sembuh ya. Jadi ini kan tidak benar ya ceritanya. Jadi orang sakit udah mau sekarat koma, ternyata obatnya TikTok. Salah ya, bukan Al-Quran tapi malah TikTok. Baik anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 35 orang ya yang tergabung di Zoom ini. 36 berarti dengan Ustadz ya. Di sini juga ada Ustadz-Ustadzanya kayaknya ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membawa barokah tersendiri, dan insya Allah anak-anak Ustadz yang hadir ini, padahal ini mestinya ada 200-an nih kalau hadir nih. Berarti antum adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah yang bisa hadir nih. Jadi kalau nggak pilihan nih nggak bisa hadir di sini. Nanti antum adalah orang-orang hebat yang diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ibarat taman surga gitu. Jadi Allah sudah memberikan taman surga buat antum ya. Karena apa? Orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat ya, Al-Quran sahabat dekat ya, dan kelak bisa menemani dan seperti tadi dimudahkan segala urusan kita. Afaminkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wal qadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh dan soleh kepadamu ya Allah, yang senantiasa mampu menjalankan setiap aktivitas ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-jalan kebenaran, ya Allah, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kami ya Allah. Mampukan kami agar mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik ya Allah. Jadikan kami mampu untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kami ya Allah, dan berikan nur cahayamu ya Allah, cahaya Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami senantiasa kekuatan iman ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.